masalah apa nih dalam kehidupan Bu WN sekarang? Banyak ya Mas masalahnya. Mhm. Selama ini nih saya merasa nih hati saya merasa bingung ya, soalnya saya ingin bertaubat, sholat. Selama ini saya bergelimang dengan ya dunia hitam lah. Dunia hitam tuh maksudnya? Saya kerja di kafe, saya suka mabuk kayak gitu-gitu Mas. Oke, jadi Bu WN di sini mau mencari jalan keluar untuk Iya. bisa meninggalkan itu semua. Mohon Iya. maaf, masih seperti itu? Masih Masih seperti itu? Mas, karena kebutuhan hidup. Ya Allah. Bu WN, kalau Iya. Bu WN berkenan, saya mungkin akan nanya kenapa awal mulanya Bu WN kenal dunia hitam itu. Ini maksudnya untuk lebih pembelajaran kepada pemirsa di rumah nih Pak Ustadz. Kenapa Bu WN bisa terjerumus seperti itu. Nah, kenapa nih Bu WN? Awal mulanya seperti apa memang? Memang sih awal mulanya saya udah bandel ya, mungkin karena pergaulan saya dulu yang bebas. Saya tuh ikut taruh-taruhan kayak, siapa loh, ini ada cowok ganteng, mau nggak yang bertaruh? Akhirnya saya ikut bertaruh, dan saya yang mendapati laki-laki itu ikut pergaulan bebas sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah? Iya. Terus kemudian mohon maaf tetap mempertahankan kehamilan dan minta tanggung jawab sama laki-laki itu? Saya tetap mempertahankan janin saya. Terus tapi saya nggak bilang sama keluarga saya kalau saya itu lagi hamil. Berarti artinya pada saat itu keluarga nggak tahu, jadi belum Nggak bereaksi apa-apa. Nah, kalau ke laki-laki itu minta tanggung jawab kah Saya atau? minta tanggung jawab, cuma saya nggak bilang kalau saya lagi hamil. Mas, kita kan pacaran udah lama, saya bilang. Kapan nih kita nikahnya? Kita udah sering melakukan itu. Malu dong sama keluarga. Akhirnya ya dia mau nikahin saya. Mau nikahin? Mau nikahin. Setelah pernikahan saya berjalan 2 bulan barulah saya cerita kalau saya udah hamil. Sudah hamil sama dia. Terus Iya. reaksi dia apa? Dia cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, orang kita yang melakukan kok. Oke, nih Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Mbak En ini menyembunyikan kehamilannya dengan maksud agar bisa cepat menikah. Akhirnya menikah. Cuma pernikahan itu dilandasi dari kebohongan, dia dalam kondisi belum hamil. Ya. Nih Pak Ustadz. Mungkin ini dulu Mas Farid. Ya. Ini pelajaran kita pemirsa, miris rasanya. Ya. Pergaulan bebas merusak akhlak. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini mengerikan sekali. Jangan sampai anak-anak kita, anak didik kita, santri-santri, murid-murid terjadi seperti ini. Hanya karena taruhan, bisa nggak mendapatkan itu, wal'iyadzubillah. Ini adalah perlakuan jahiliyah. Rasanya ini mungkin tidak hanya Ibu En, tapi banyak di sana. Ayo, pemirsa, masyarakat kita, hentikan seperti ini. Bagian dari kita nahi mungkar itu seperti ini. Kita diperintahkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu lebih mudah loh, ngajak orang sholat, ngajak orang baik. Nah yang paling berat itu apa? Nahi mungkar. Ada kemungkaran, bagaimana mencegah? Ini akibatnya karena pergaulan bebas, nggak ada aturan, nggak ada akhlak, nggak ada yang ditakutin. Sehingga apa? Perzinaan, kemudian mabuk-mabukan, ada judi, qimar. Tadi judi, perjudian. Untuk apa? Kan tadi untung-untungan nih. Kalau untung dapatnya apa? Harga diri. Na'udzubillah min dalik. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilirik oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Bayangkan, kita aja kalau dibiarkan orang tua kita kayak apa? Ya, kalau Allah membiarkan kita sama siapa? Walahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa itu? Syekhun zanin, orang yang berzina. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang pembohong. Dan ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Rata-rata orang pergaulan itu kalau ada orang miskin sudah bergaul bebas, sombong lagi. Waliyadzubillah. Perzinaan ini harus disetop. Bahkan Rasul mengatakan akhir zaman nanti banyak perzinaan. Saya khawatir ini sudah akhir zaman beneran.
Sudah akhir zaman. Karena sudah umum berzina itu, pacaran udah umum, berzina sunnah, iyadzubillah. Kalau kita tidak hentikan, azab Allah akan banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itu mengatakan begini. Wa ma kana muhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum, sebuah kampung, sebuah negeri, wa ahluha muslihun, kalau ada orang-orang yang muslih, orang muslim yang menyetop. Ada maksiat dihentikan. Tapi kalau ada maksiat tetap aja dibiarkan, itu sama dengan nantangin turunnya azab Allah. Kita hentikanlah sudah. Ibu EN sudah mulai tobat. Tapi ini pelajaran, jangan ada lagi seperti itu. Ya. Itu Mas Farid. Oke. Nah, Bu EN dari setelah menikah, kemudian hubungan rumah tangganya gimana? Awalnya sih baik-baik saja sampai usia kandungan saya 7 bulan. Saat itu suami saya kena pecat kerja lah, PHK. Karena ada bakar-bakar waktu reformasi itu. Nah, dari situlah dia mulai nggak kerja. Terus saya masih diem. Mas, tolong dong Mas, kita gimana nih nanti kelahiran anak saya. Dia bilang udahlah, gampang. Sampai akhirnya pas masa kelahiran, saya buat biaya hidup itu buat akhir, saya jual mas kawin saya jual barang-barang karena suami saya nggak kerja. Saya sering berusaha, Mas, tolong dong Mas cari kerjaan. Tapi jawaban suami saya cuma bilang, mau kerja apa lagi? Saya cuma kerja ngelas, sekarang kerjaan nggak ada. Gitu kan. Saya harus gimana? Saya bingung. Akhirnya saya lari ke dagang. Dagang, saya berusaha dagang, tiap hari keliling-keliling. Sampai saya berusaha, saya tetap, Mas, tolong Mas. Saking saya keselnya, dia diam-diam, akhirnya tangan saya lah mukul suami. Kerja apa? Ya jangan tanya ke aku dong, kamu usaha dikit. Mas, kamu dengar gak sih? Aku capek Mas, aku yang cari uang sendiri, aku cari biaya sendiri buat rumah tangga kita. Sedangkan kamu gunanya jadi suami apa? Kamu ini kenapa sih? Kamu jawab apaan sih?